Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Ainun dengan NIM 1904010026, kelas 5E, Prodi Ekonomi Syariah. Adapun judul materi saya yaitu pemilihan lokasi. Pengertian: lokasi perusahaan merupakan suatu tempat di mana perusahaan itu melakukan kegiatan fisik. Kedudukan perusahaan dapat berbeda dengan lokasi perusahaan karena kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dari kegiatan fisik perusahaan. Contoh bentuk lokasi perusahaan adalah pabrik tempat memproduksi barang. Jenis-jenis lokasi perusahaan yang ditetapkan pemerintah yaitu: 1. Lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah, yang kedua lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam, dan yang ketiga lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Lapangan pekerjaan dan lokasi perusahaan. Lokasi sebuah perusahaan akan menentukan adanya lapangan pekerjaan di suatu daerah. 1. Pemilihan lokasi perusahaan yang tepat dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan sumber daya yang ada di sekitar lokasi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Proses penentuan lokasi perusahaan. Untuk mendapatkan lokasi pabrik atau perusahaan yang ideal, diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Menentukan daerah atau teritorial. Yang kedua, menentukan lingkungan masyarakat untuk diteliti secara rinci. Yang ketiga, memilih lokasi yang tepat. Faktor-faktor utama pemilihan lokasi perusahaan: ketersediaan bahan baku. Kedua, lokasi pasar yang dituju. Yang ketiga, tenaga listrik dan air. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, fasilitas transportasi. Yang keenam, insentif dari pemerintah. Dan yang ketujuh, sarana pembuangan limbah. Faktor-faktor bukan utama pemilihan lokasi perusahaan yaitu: 1. Hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, iklim dan keadaan tanah. Dan yang ketiga, sikap masyarakat setempat. Metode untuk menilai lokasi pabrik. Menurut Yamit tahun 2003, beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi pabrik yang ideal atau yang paling menguntungkan adalah sebagai berikut. 1. Metode perbandingan biaya. Yang kedua, metode break-even point. Yang ketiga, metode transportasi. Dan yang keempat, metode biaya minim. Lokasi industri. 1. Banyak teori lokasi industri yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah 1. Von Thunen tahun 1826, teori tentang model spesial yang pertama, mengupas tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah atau pertimbangan ekonomi, dengan memperhatikan hubungan antara biaya transportasi dan guna lahan pertanian. Yang kedua, Hurt tahun 1903 dan Burgers 1923, aplikasi model von Thunen untuk kawasan perkotaan. Yang ketiga, Albert Weber tahun 1909, teori lokasi industri yang menerangkan hubungan antara biaya transport, upah buruh, dan aglomerasi atau deglomerasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi industri. Lokasi industri. Menurut Walter Christeler tahun 1933 dan August Loos tahun 1945, teori central place yang berbasis pada model von Thunen dan Weber, Christeler mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri: 1. Wilayahnya adalah dataran tanpa roman, semua adalah datar dan sama. 2. Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah atau isotropic surface. Yang ketiga, penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah. Yang keempat, konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimasi jarak atau biaya.
Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.